Assalamualaikum, Mbak Elsa. Waalaikumsalam, Bu. Gimana? Suara saya sudah jelas apa belum? Sudah jelas, Bu. Mbak Elsa, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Eh, Sebelumnya mohon maaf ya, Bu, kalau saya mengganggu waktu Ibu. Enggak, Mbak. Enggak mengganggu kok. Kan kita tadi sudah membuat kesepakatan ya di pesan grup. Kalau kita itu konselingnya sewaktu kita sama-sama longgar, begitu. Baik, Bu, kalau begitu. Terima kasih. Iya, Mbak. Santai saja. Bu, saya itu pengen cerita, Bu. Saya sih, Bu. Dita, aku mau cerita ini. Bu, saya tuh pengen cerita. Pas ya. Bu, saya itu pengen cerita, barangkali Ibu bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, tapi perlu diketahui ya bahwa bukan saya yang bisa menyelesaikan permasalahan dari Mbak Elsa, tetapi di sini saya hanya sebagai fasilitator yang memberikan alternatif penyelesaian. Begitu, Mbak Elsa. Iya, Bu, saya mengerti. Baik, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, bisa ya kita untuk membuat kesepakatan waktu? Baik, Bu, boleh. Oke. Untuk konseling kita hari ini, bagaimana kalau 30 menit? Iya, Bu, saya setuju kalau 30 menit. Ya, Mbak Elsa, terima kasih. Dan tentunya nanti dalam konseling ini ada asas kerahasiaan, di mana permasalahan yang akan Mbak Elsa ceritakan itu akan terjamin kerahasiaannya, begitu. Jadi Mbak Elsa tidak perlu sungkan atau takut-takut untuk terbuka, begitu ya Mbak Elsa? Baik, Bu Pipit, saya mengerti. Oke, gimana? Mbak Elsa mau cerita apa nih? Jadi gini, Bu, saya itu merasa sulit untuk bersosialisasi, Bu. Ya, lalu? Saya itu merasa sulit untuk dekat dengan orang lain, Bu. Sulit mencari teman dan tidak punya teman dekat yang benar-benar dekat gitu, Bu. Teman dekat yang benar-benar dekat itu yang seperti apa Mbak Elsa? Bisa diceritakan lebih detail? Saya itu merasa tidak punya teman yang bisa saya ajak cerita tentang segala hal, Bu, yang saya alami. Jadi saya merasa nggak punya teman untuk dicurhati gitu loh, Bu. Jadinya saya suka memendam perasaan saya sendiri. Oh, begitu. Jadi Mbak Elsa ini merasa tidak punya teman dekat begitu ya? Iya, Bu, benar. Lalu keadaan Mbak Elsa dengan teman sebangku Mbak Elsa itu bagaimana? Kalau saya dengan teman sebangku saya itu kayak sebatas teman biasa saja gitu, Bu. Ketika sudah tidak sebangku ya kayak orang asing. Oh, begitu. Lalu biasanya dengan teman sebangku Mbak Elsa itu, biasanya Mbak Elsa itu yang dibicarakan itu apa? Hanya mengenai tugas saja, Bu. Tanya apa sudah mengerjakan tugas, begitu saja sih, Bu. Lain dari itu apa Mbak Elsa? Apa ya, Bu? Tidak ada menurut saya, Bu. Mungkin bercerita tentang keseharian Mbak Elsa dan keseharian teman sebangku Mbak Elsa itu pernah atau tidak? Kalau teman saya pernah sih, Bu, bercerita tentang kesehariannya, juga tentang pacarnya, tapi hanya sekali saja, Bu. Hanya sekali saja ya. Iya, Bu. Mungkin karena respon saya itu kurang baik atau bagus begitu, Bu. Memangnya respon Mbak Elsa ketika teman Mbak Elsa bercerita itu gimana? Saya itu sering bingung, Bu, harus meresponnya itu seperti apa. Jadi kadang saya bisanya hanya menjawab singkat atau tertawa kecil saja, Bu.
Oh, begitu. Iya, ya. Lalu Mbak Elsa pernah nggak bercerita tentang keseharian Mbak Elsa ke teman sebangku Mbak Elsa ini? Tidak pernah, Bu. Sama sekali tidak pernah? Iya, Bu. Memangnya kenapa Mbak Elsa? Saya itu takut cerita saya tidak menarik gitu, Bu. Saya juga takut ditertawakan oleh teman saya. Oh iya iya, Ibu paham. Lalu ketika di rumah gimana Mbak Elsa? Sosialisasinya itu gimana? Jujur sih, Bu, kalau saya di rumah itu saya lebih sering di kamar. Jarang sekali untuk keluar rumah pun karena disuruh ibu ke toko saja, Bu. Oke, lalu Mbak Elsa di rumah ini sering komunikasi apa enggak sama orang tua Mbak Elsa? Jarang sih, Bu, soalnya orang tua saya juga sibuk dengan pekerjaan mereka. Orang tua Mbak Elsa ini kerjanya apa? Ibu saya dosen dan ayah saya pegawai kantor, Bu. Lalu untuk saudara Mbak Elsa ini, Mbak Elsa berapa bersaudara? Kalau saya anak tunggal, Bu. Oh, anak tunggal. Ya, Ibu paham. Lalu Mbak Elsa, dari perasaan Mbak Elsa sendiri itu dengan keadaan Mbak Elsa sulit bersosialisasi itu gimana? Dampaknya apa gitu? Ada, Bu, saya jadi nggak punya teman dekat, terus nggak ada tempat curhat, saya jadi malas ketemu orang dan jelas saya kesepian, Bu. Lalu biasanya Mbak Elsa itu menangani rasa kesepian itu dengan melakukan apa, Mbak Elsa? Saya mengalihkan kesepian itu dengan main HP, Bu, menonton TV atau main game sih, Bu. Lalu, Kalau saya sudah capek main HP, saya memilih untuk tidur, Bu. oh iya ya, oke oke. Jadi begini Mbak Elsa, dari cerita yang Ibu tangkap ya, penyebab Mbak Elsa sulit bersosialisasi ini berawal dari kurangnya interaksi Mbak Elsa di rumah dengan orang tua Mbak Elsa. Mbak Elsa jarang sekali ya komunikasi dengan orang tua Mbak Elsa, mungkin karena kesibukan orang tua Mbak Elsa juga yang ibunya dosen, bapaknya kerja di kantor, mungkin jarang di rumah dan sibuk, begitu ya. Dan juga Mbak Elsa ini anak tunggal, jadi nggak ada teman untuk ngobrol begitu. Dan Mbak Elsa juga lebih sering di kamar gitu ya. Mungkin untuk bersosialisasi dengan tetangga itu sulit bagi Mbak Elsa. Mbak Elsa juga sering merasa minder gitu ya ke teman-teman Mbak Elsa. Mbak Elsa juga kalau mau cerita itu takut gitu ya, takut diledekin atau diketawain gitu. Dan mungkin Mbak Elsa itu sudah berpikir kalau nanti kalau Mbak Elsa bercerita, terus responnya teman-teman Mbak Elsa itu gimana gitu ya. Dan eh, rasa percaya diri Mbak Elsa itu masih kurang begitu. Benar begitu Mbak Elsa? Iya, Bu, sepertinya begitu. Lalu gimana ya, Bu, biar saya itu bisa pede gitu loh, Bu, untuk bercerita ke teman. Dan gimana sih, Bu, cara merespon cerita yang baik itu? Oke, oke. Sebelumnya itu Mbak Elsa pernah nggak sih untuk bercerita apa gitu ke orang lain? Maunya sih akan, tapi sudah negatif thinking dulu, Bu. Akhirnya nggak jadi. Tapi ini Mbak Elsa kok bisa cerita dengan saya? Ya, karena saya sudah yakin dengan Ibu, dan saya juga sudah percaya dengan Ibu. Jadi sebenarnya Mbak Elsa itu tahu loh gimana caranya untuk biar bisa nyaman untuk bersosialisasi dengan orang lain, untuk bercerita ke temannya, yaitu dengan menaruh kepercayaan pada orang tersebut, begitu. Iya sih, Bu. Ya, juga bisa ya dengan cara Mbak Elsa lebih membuka diri ke teman-teman Mbak Elsa. Mungkin bisa dengan cara membuka obrolan terlebih dahulu, lalu bercerita tentang hal-hal kecil, mungkin keseharian Mbak Elsa sebelum berangkat ke sekolah, lalu tentang hobi Mbak Elsa, itu juga bisa. Dan Mbak Elsa gimana ya, mencoba untuk menyapa teman Mbak Elsa terlebih dahulu, memberi senyum, begitu. Dan tentunya untuk belajar ya menerima diri sendiri dan teman-teman atau lingkungan sekitar. Dan Mbak Elsa juga bisa ikut organisasi. Kan dengan ikut organisasi, Mbak Elsa jadi nggak kesepian, terus memperluas lingkup pertemanan, meningkatkan kemampuan komunikasi Mbak Elsa. Jadi kalau
Mbak Elsa mau komunikasi, mau ngobrol sama teman Mbak Elsa, jadinya nggak canggung gitu. Juga Mbak Elsa lebih bisa memahami diri Mbak Elsa sendiri dan orang lain gitu. Dan Mbak Elsa itu ya, kurang-kurangi untuk berpikir negatif terhadap diri Mbak Elsa juga orang lain begitu. Oh, begitu ya, Bu. Saya itu sebenarnya juga tertarik, Bu, pada organisasi jurnalistik. Saya suka dunia fotografi, Bu. Ya, kalau Mbak Elsa mau ikut organisasi jurnalistik itu bisa menjadi jembatan awal untuk Mbak Elsa bersosialisasi begitu. Iya, Bu. Untuk menjadi pendengar yang baik itu bisa dengan menunjukkan simpati, lalu mendengarkan cerita teman dengan baik, tidak memotong pembicaraan, dan bersikap positif terhadap cerita teman Mbak Elsa, menghormati, menghargai, dan memperhatikan cerita yang teman Mbak Elsa coba ceritakan ke Mbak Elsa begitu. Dengan Mbak Elsa memberi respon yang positif, yang baik kepada teman Mbak Elsa ketika berbicara, tentunya teman Mbak Elsa itu juga akan memberikan respon yang baik ketika Mbak Elsa bercerita ke teman Mbak Elsa begitu. Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk lebih terbuka kepada orang lain dan akan mencoba untuk menambah rasa percaya diri saya, Bu. Dan saya akan mencoba ikut organisasi juga, Bu. Ya, Mbak Elsa, saya sangat mendukung Mbak Elsa apabila Mbak Elsa mau mencoba untuk bersosialisasi, mungkin lewat organisasi atau menambah rasa percaya diri dan mulai bercerita tentang hal kecil kepada teman-teman Mbak Elsa begitu. Nggak apa-apa Mbak Elsa, pelan-pelan aja eh, berproses begitu. Iya, Bu. Jadi sudah dimengerti ya bagaimana mengenai cara bersosialisasi. Iya, Bu. Saya sudah bisa mengerti. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu. Gimana nih perasaan Mbak Elsa setelah bisa bercerita kepada Ibu? Sudah sangat lega, Bu, dan sudah plong karena sudah tahu bagaimana solusinya. Alhamdulillah, saya turut senang sekali Mbak Elsa. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas ketersediaan Ibu untuk membantu saya mengatasi permasalahan ini. Iya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Elsa itu sudah percaya kepada saya dan mau menceritakan tentang permasalahan yang sedang Mbak Elsa hadapi. Iya, Bu, sama-sama. Semoga tadi alternatif solusi yang Ibu berikan bisa memberi dampak yang positif ya kepada permasalahan Mbak Elsa. Amin. Iya, Bu, terima kasih. Kalau begitu saya mohon pamit dulu ya, Bu. Ya, Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.